Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Extreme. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah dari Sinta Diary. Wow, Sinta Diary ya. Jadi buat teman-teman yang pernah mengikuti kisah Tori di channel Ilo Entry pasti tahu nih Tori bagaimana kisahnya. Dan di sini kami akan membawakan kisah dari Sinta Diary yang mana ini adalah kisah putus dan masih ada hubungannya juga nih dengan Tori. Tori kecil ya, dan pasti dengan sabaran buat teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya nyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-temanlah kami selalu semangat berkarya di setiap harinya. Gak pakai berlama-lama lagi ya. Udah gak sabaran pasti untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita masuk saja ke dalam kisahnya. Bunuh horor on! Teror Banaspati di desa Nologaten, Yogyakarta. Gemerlap lampu warna-warni menghiasi lapangan sepak bola di desa Nologaten pada malam itu sekitar pukul 19.30. Masih tetangga dengan desa Kabongan yang memiliki lapangan sepak bola cukup besar itu, pada malam itu ada pasar malam. Banyak hiburan dan juga pertunjukan di tempat tersebut. Suasana begitu meriah, memaksa Tori untuk tersenyum melihat kemeriahan pasar malam saat itu. Riz, ajak adikmu berkeliling sana, pinta Mbak Sabar. Loh, Mbak ikut berkeliling? Tanya Aris. Sudah, Mbak tunggu di sini aja. Sudah, ayo main-main sana. Mas, kopi kapal satu yo. Ucap Mbak Sabar mengalihkan ucapannya kepada penjual angkringan. Tori dan Aris langsung pergi begitu saja. Monggo Mbak kopinya. Matur suwun. Kopi panas Mbak Sabar terasa nikmat sembari menghisap rokok yang beliau linting sendiri dengan daun jagung yang kering. Setelah beberapa waktu berlalu, Aris dan Tori menghampiri Mbak Sabar. Mereka mungkin sudah cukup puas berjalan-jalan dan memutuskan untuk kembali. Tak lupa, Tori membeli sesuatu, ya, sate gaji kesukaan Tori dengan dibungkus daun pisang yang didasari kertas koran. Kalian sudah puas main-mainnya? Tanya Mbak Sabar. Sudah Mbak, ayo pulang. Baru juga sebentar sudah mau minta pulang aja. Apa kamu gak mau itu coba naik wahana-wahana di sana itu, Tori? Tanya Aris. Tidak mau, tidak asik. Ayo Mbak pulang, pinta Tori. Wes, ayo pulang jika begitu, balas Mbak Sabar. Gak seru sama sekali kalau ngajak kamu main-main ke tempat hiburan kayak gini, Aris murung. Sudah, nanti kan kamu bisa main sendiri sama teman-teman Morris. Wes, ayo pulang, pinta Mbak Sabar. Dalam perjalanan pulang, mereka bertemu dengan rombongan remaja satu desa. Mereka adalah Bram, Wanto, Eko, dan lainnya. Aris, Mbak Sabar, teriak Bram. Loh, kalian mau kemana? Tanya Aris. Ya mau pulang lah, balas Bram. Baru jam segini Bram, aku malah rencananya mau nyusul kalian, kata Aris. Uangku sudah habis, kalah terus main otok, terang Bram. Ya, otok ini adalah sejenis judi menebak angka dadu yang dimasukkan ke dalam wadah kayu, kemudian diputar dan berbunyi otok-otok. Biasanya permainan judi ini berada di sudut paling sepi di acara pasar malam. Mbak Sabar bawa dong, tanya Wanto. Ya, apa kalian mau nebeng? Balas Mbak Sabar. Boleh Mbak, makasih Mbak. Ya wes, ayo ikut. Andong Mbak ada di pertigaan. Ya, pada saat itu yang mana masih tahun yang sama sekitar tahun 2001, para remaja seperti mereka ini lebih suka berjalan kaki menuju tempat-tempat hiburan seperti pasar malam dan hiburan lainnya. Meskipun tempat itu jauh sekalipun, hal itu tidak membuat mereka letih karena keseruan pada zaman itu bisa didapatkan tanpa harus memiliki uang. Bisa berkumpul bersama teman-teman adalah kebahagiaan yang tidak bisa tergantikan. Sabar,
Ceritakan dong sesuatu yang serem, pinta Bram dengan suara ngebasnya. Cerita serem apa toh Bram? Kamu ini loh suka sekali dengan hal-hal yang berbau klinik. Balas Mbah Sabar sambil mengemudikan andongnya. Ya bagaimana ya Mbah? Ya aku menyukainya aja Mbah. Ayo dong Mbah, ceritakan sesuatu, kata Bram antusias. Tanya Tori, dia pasti punya cerita menarik di pasar malam tadi. Balas Mbah Sabar sambil menengok ke arah Tori yang sedang menikmati sate gajinya. Wah, yang bener. Tori, coba kamu ceritakan ada apa saja saat kamu di pasar malam tadi, kata Wanto yang juga mulai tertarik. Tidak ada yang seru, balas Tori singkat. Ayo dong Tori, ceritakan, desak Bram. Tidak ada yang menarik untuk diceritakan, hanya beberapa penampakan saja kok. Coba katakan apa yang kamu lihat tadi Tori, kata Aris. Tadi itu aku cuma lihat beberapa penampakan aja, seperti Om Wowo yang berdiri di pohon randu, terus ada mbak-mbak tinggi besar yang ada di balik panggung, dan beberapa bayangan yang berseliweran di sekitaran pasar malam. Cuma itu aja kok, gak ada yang menarik. Mbah Sabar itu malah lebih keren ceritanya saat dia muda, jelas Tori melemparkan kembali kepada Mbah Sabar. Tuh kan, Mbah Sabar, ayo dong, pasti punya cerita yang hebat. Ceritakan dong Mbah, desak Bram. Baik, Mbah akan menceritakan cerita tentang kakek Simbah dulu. Namanya Mbah Clara. Saat itu, Mbah Sabar mulai menceritakan kisahnya. Di tahun 1930-an, Desa Nologaten di Yogyakarta adalah sebuah desa yang damai. Terletak di antara perbukitan kecil dan sawah yang membentang luas, namun kedamaian itu segera berubah menjadi mimpi buruk ketika teror dari makhluk mistis yang disebut Banaspati mulai menghantui desa. Mbah Clara, seorang sesepuh desa yang dikenal memiliki pengetahuan mendalam tentang dunia gaib, menjadi pusat dari upaya untuk melawan teror ini. Beberapa pemuda desa yang penasaran dan merasa bertanggung jawab untuk melindungi keluarganya bergabung dalam perjalanan berbahaya tersebut. Malam itu, angin bertiup kencang dari arah bukit. Awan hitam menggelayut di atas Nologaten dan suara burung hantu terdengar mengerikan seakan menjadi pertanda akan datangnya bencana. Mbah Clara duduk di serambi rumahnya, memandangi langit dengan mata tajam seperti seseorang yang tahu bahwa sesuatu yang buruk sedang terjadi. Angin ini bukan angin biasa, gumamnya Liri sambil meremas batang rokok klobot di tangannya. Tiba-tiba saja suara teriakan mengguncang kesunyian malam. Mbah Clara langsung berdiri. Ia tahu malam itu telah tiba, malam di mana makhluk yang sudah lama ditakuti desa Banaspati akan kembali menebar teror. Banaspati adalah makhluk api yang menurut legenda muncul dalam wujud bola api besar yang melayang di udara dan membakar apapun yang disentuhnya. Di sudut lain desa, para pemuda sedang berkumpul di rumah Sarto. Mereka adalah Sarto, Tino, Wanto, dan Sugeng, pemuda-pemuda yang dikenal tangguh, namun juga penuh rasa penasaran ketika mereka mendengar teriakan itu. Tanpa pikir panjang, mereka semua berlari menuju asal suara, sebuah rumah tua di pinggir desa yang sudah lama ditinggalkan. Ayo, cepat, kita harus periksa, kata Sarto memimpin kelompoknya. Meskipun mereka sudah sering mendengar cerita tentang Banaspati, mereka selalu menganggapnya sebagai dongeng belaka hingga malam itu. Ketika mereka tiba di rumah tua itu, pemandangan mengerikan menyambut mereka. Salah satu warga desa, Pak Raji, terbaring tak bernyawa di depan rumah tersebut. Tubuhnya hangus terbakar. Namun aneh, tidak ada satupun api yang tersisa. Bau daging terbakar memenuhi udara. Astaga, ini bukan kebakaran biasa. Tino berteriak ketakutan. Sarto segera memerintahkan yang lain untuk mencari bantuan. Sementara itu, Mbah Clara tiba dengan tongkatnya, berjalan perlahan namun penuh wibawa. Sudah mulai lagi, bisiknya dengan nada berat. Pemuda-pemuda itu memandang Mbah Clara dengan tatapan cemas. Bah, apa benar ini ulah Banaspati? Tanya Sarto. Mbah Clara mengangguk pelan. Ia sudah lama tertidur.
Tapi sepertinya ada sesuatu yang telah membangunkannya. Desa ini dalam bahaya besar. Mbah Clara bercerita bahwa Banaspati pernah muncul puluhan tahun yang lalu memakan banyak korban jiwa. Namun setelah melakukan ritual tertentu, ia berhasil ditidurkan di sebuah tempat keramat di hutan larangan desa. Tidak ada yang tahu bagaimana makhluk itu bisa bangkit kembali. Namun Mbak Clara yakin ada seseorang atau sesuatu yang telah membangunkannya. Malam itu, mereka memutuskan untuk berjaga-jaga di balai desa. Beberapa warga yang sudah mendengar cerita dan melihat kondisi Pak Raji mulai panik dan ketakutan. Mereka berkumpul di balai desa, meminta perlindungan dari Mbak Clara dan para pemuda. Mbak Clara memimpin ritual kecil untuk menenangkan warga. Namun, pikirannya terus melayang ke Banaspati. Dia tahu makhluk ini bukan hanya sekedar makhluk gaib biasa. Kekuatannya sangat destruktif dan tidak ada yang bisa melawannya kecuali dengan cara yang tepat. Kita harus mencari jejak apa yang telah membangunkannya. Dan untuk itu, kita harus masuk ke hutan larangan, ucap Mbak Clara dengan tatapan serius. Para pemuda tampak ragu, terutama Wanto yang terkenal penakut. Bah, hutan itu kan banyak cerita seram, Bah. Bahkan orang yang masuk ke sana katanya tidak pernah kembali loh, ucapnya dengan suara gemetar. Benar, Wanto. Tapi kalau kita tidak masuk ke sana, maka desa ini akan hancur. Banaspati tidak akan berhenti sampai seluruh desa dilahapnya, jawab Mbak Clara tegas. Mereka pun akhirnya sepakat untuk berangkat ke hutan larangan keesokan paginya. Malam itu terasa begitu panjang. Dengan suara-suara aneh yang terdengar dari arah bukit, beberapa warga mendengar bisikan-bisikan gaib, seolah ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Pagi berikutnya, Mbak Clara bersama Sarto, Tino, Wanto, Sugeng, dan beberapa pemuda lainnya yang bergabung di saat-saat terakhir seperti Bagio dan Hartono berangkat menuju hutan larangan. Hutan ini terletak di balik bukit, di mana pepohonan lebat dan gelap selalu tampak menyeramkan bahkan di siang hari. Tidak ada satupun warga desa yang berani mendekati tempat itu. Mbak Clara memimpin jalan dengan tongkat kayu yang selalu dibawa, menggumamkan doa-doa kuno yang diharapkan bisa melindungi mereka dari kekuatan jahat yang ada di sana. Mereka terus berjalan masuk ke dalam hutan. Semakin dalam, semakin gelap, suasana terasa semakin mencekam dan bisikan-bisikan angin terdengar semakin jelas. Tiba-tiba saja Wanto berhenti. Aku ngerasa ada yang mengikuti kita, bisiknya. Jangan lihat ke belakang, ayo jalan terus saja, perintah Mbak Clara dengan tenang. Meskipun mulai terasa berat, dia tahu bahwa dalam dunia gaib, perasaan takut bisa menjadi senjata bagi makhluk-makhluk yang mengintai. Tak lama kemudian, mereka pun tiba di sebuah tempat terbuka di tengah hutan. Di sana ada sebuah batu besar dengan simbol-simbol kuno yang diukir di atasnya. Tempat itulah yang dulu digunakan Mbak Clara untuk menidurkan Banaspati. Tidak ada yang tersentuh di sini, gumamnya sambil memeriksa batu tersebut. Tapi kenapa dia bisa bangun? Tiba-tiba angin kencang berembus, pepohonan berderak dan daun-daun berterbangan di sekitar mereka. Dari kegelapan muncul suara mendesis dan cahaya merah terang tiba-tiba saja menyala di antara pepohonan. Banaspati, teriak salah satu orang. Siapkan diri kalian, teriak Mbak Clara sambil mengeluarkan jimat dari dalam bajunya. Bola api raksasa itu melayang ke arah mereka dengan cepat. Para pemuda langsung mundur ketakutan, namun Mbak Clara tetap tenang. Ingat, jangan biarkan rasa takut menguasaimu, teriaknya sambil menancapkan tongkatnya ke tanah. Banaspati itu semakin mendekat. Tubuhnya yang terdiri dari api berputar-putar dengan ganas, seakan ingin melahap mereka. Namun Mbak Clara mulai menggumamkan mantra-mantra kuno dan sebuah perisai gaib tampak terbentuk di sekitar mereka.
Tidak ada waktu lagi. Kita harus mengurungnya kembali di sini, teriak Mbak Clara. Para pemuda mulai merasakan kehadiran kekuatan gaib yang mengalir dari mantra Mbak Clara. Namun, ketakutan mereka terhadap Banaspati membuat suasana semakin tegang. Dan saat Mbak Clara berusaha mengunci Banaspati di dalam lingkaran batu keramat, sesuatu yang tak terduga terjadi. Bagio, salah satu pemuda yang ikut dalam perjalanan ini, tiba-tiba menarik diri lalu berdiri di luar lingkaran perlindungan. Bagio, masuk lagi ke dalam lingkaran, teriak Sarto. Namun Bagio tersenyum aneh. Aku yang membangunkannya, Mbah, katanya dengan suara rendah namun penuh keyakinan. Aku ingin kekuatannya, Mbah. Semua orang terkejut. Hah? Apa yang kau bicarakan? Wanto berteriak, tapi tubuhnya gemetar kalau melihat Banaspati yang semakin mendekat. Bagio kemudian mengeluarkan sebuah jimat hitam dari kantong bajunya. Dengan ini, aku akan mengendalikan Banaspati. Kekuasaan akan menjadi milikku. Banaspati yang sebelumnya terkurung kini mulai berputar liar seolah-olah merespons panggilan jimat yang sedang dipegang Bagio. Api di tubuhnya semakin besar, menyala dengan intensitas yang mematikan. Mbak Clara segera menyadari bahwa mereka telah ditipu. Kamu bodoh, Bagio. Kamu tidak akan bisa mengendalikan Banaspati. Dia akan memakanmu hidup-hidup. Namun Bagio hanya tertawa. Ia tak peduli pada peringatan itu. Benar saja, sesaat kemudian Banaspati melesat ke arah Bagio. Dan dengan satu ledakan api yang mengerikan, tubuh Bagio terbakar habis. Jeritan Bagio menggema di dalam hutan, dan yang tersisa hanyalah abu. Para pemuda lain ketakutan, tapi Mbak Clara tetap tenang. Kita harus menyelesaikan ini sekarang, ucapnya dengan suara serak. Jimat yang dipegangnya mulai berpendar cahaya hijau. Dengan kekuatan terakhirnya, Mbak Clara melancarkan serangan mantra gaib menghantam Banaspati tepat di jantungnya. Bola api raksasa itu bergemuruh, meronta-ronta, namun kekuatan Mbak Clara terlalu besar. Perlahan-lahan Banaspati kembali disegel ke dalam batu keramat. Namun saat proses penyegelan hampir selesai, tubuh Mbak Clara tampak lelah. Pemuda-pemuda itu berlari ke arahnya, mencoba membantu Mbak Clara yang hampir jatuh. Kalian harus menjaga desa ini. Banaspati ini mungkin sudah tersegel, tapi masih ada kemungkinan untuk lolos, ucap Mbak Clara dengan suara yang semakin lemah. Desa Nologaten akhirnya kembali tenang setelah penyegelan Banaspati. Para pemuda dan penduduk desa kini merasa lega, meskipun mereka tahu bahwa ancaman itu mungkin hanya sementara. Mbak Clara yang telah mengorbankan dirinya untuk keselamatan desa akhirnya menghembuskan nafas terakhir di tengah-tengah mereka, meninggalkan warisan keberanian dan juga pengetahuan gaib yang akan selalu mereka kenang. Teror Banaspati yang meneror desa Nologaten berakhir dengan penyegelan makhluk gaib tersebut oleh Mbak Clara, sesepuh desa yang mengorbankan nyawanya demi kedamaian. Waktu berlalu, namun ingatan tentang makhluk api itu tetap tertanam dalam hati para warga desa, terutama bagi Sabar, cucu dari Mbak Clara. Sabar adalah seorang pemuda tangguh yang tumbuh dengan cerita-cerita magis yang diwariskan oleh maseknya. Kini bertahun-tahun setelah kepergian Mbak Clara, Sabar mulai merasakan panggilan aneh dari hutan larangan yang menyimpan segel Banaspati. Meski desanya terlihat ramai, Sabar tahu bahwa sesuatu sedang bergerak di balik bayang-bayang. Malam itu, Sabar duduk di halaman belakang rumahnya, menatap bulan purnama yang menggantung di langit. Udara malam terasa dingin, dan angin sepoi-sepoi berembus membawa bisikan yang tak bisa diabaikan. Sejak kecil, Sabar diajarkan oleh maseknya tentang dunia mistis. Meskipun seringkali menolak, namun setelah kematian Mbak Clara, tidak ada yang melanjutkan sabaran itu. Cucuku, jika suatu hari kau merasakan kehadiran mereka lagi, jangan abaikan.
Kau tahu apa yang harus dilakukan. Begitulah pesan terakhir dari Mbah Clara yang selalu terngiang-ngiang di pikiran Sabar. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu belakang. Sabar terkejut ketika ia membuka pintu. Tampak Sugeng, salah satu pemuda yang dulu ikut melawan Banaspati bersama Mbah Clara. "Sugeng, ada apa malam-malam begini?" tanya Sabar dengan nada penasaran. "Banaspati, ada yang salah di hutan larangan. Aku bisa merasakannya. Beberapa malam terakhir, aku melihat api aneh di bukit, sama seperti dulu sebelum teror Banaspati," jawab Sugeng dengan wajah yang cemas. Mendengar itu, perasaan Sabar semakin gelisah. "Apa kau yakin?" "Aku yakin kita harus melakukan sesuatu sebelum terlambat." Sabar terdiam. Dia tahu bahwa panggilan dari hutan itu bukanlah kebetulan. Mungkin waktunya untuk mewarisi tanggung jawab maseknya telah tiba. Keesokan harinya, Sabar, Sugeng dan beberapa pemuda lainnya termasuk Sarto dan Wanto yang dulu pernah berjuang bersama Mbak Clara memutuskan untuk menyelidiki hutan larangan. Meskipun desa sudah tidak diselimuti ketakutan seperti dulu, desas-desus tentang kemunculan api di hutan membuat banyak orang mulai waspada. Mereka berkumpul di rumah tua Mbak Clara yang kini kosong dan hampir terlupakan. Sabar membuka pintu dengan perasaan campur aduk. Rumah itu penuh kenangan masa kecil bersama Masek dan adiknya yang saat itu berada di Jambi. Namun kini terasa dingin dan sunyi. Di dalam rumah itu, Sabar menemukan kotak kayu tua yang disembunyikan oleh Mbak Clara di bawah lantai papan. Dengan hati-hati, ia membukanya dan menemukan beberapa jimat mantra dan buku-buku kuno yang berisikan ilmu gaib. "Ini semua milik Mas Eko. Dia tahu hari ini akan tiba," gumam Sabar sambil mengamati benda-benda di dalam kotak itu. Dengan membawa jimat-jimat dan buku mantra milik Mbak Clara, mereka berangkat ke hutan larangan. Semakin dalam mereka masuk, semakin mencekam suasananya. Pohon-pohon besar dan akar-akar tua tampak seperti menjulang, seakan mencoba menahan mereka. Tiba-tiba saja angin dingin bertiup kencang, membuat daun-daun berterbangan. Suara bisikan mulai terdengar lagi dan kali ini lebih jelas. Kalian tidak seharusnya ada di sini." Suara itu terdengar serak dan mengancam, seolah keluar dari tanah itu sendiri. Sabar meremas jimat di tangannya. "Ini pasti ulah Banaspati. Kita harus bisa menemukan pusatnya." Saat mereka tiba di tempat segel Banaspati dulu, di tengah hutan larangan, mereka terkejut melihat bahwa batu keramat yang digunakan untuk menyegel makhluk itu retak. Cahaya merah samar keluar dari celah-celahnya dan tanah di sekitarnya terlihat hangus seolah terbakar. "Retaknya segel ini adalah pertanda buruk," ucap Sarto dengan nada khawatir. Sugeng berjalan mendekat, namun tiba-tiba saja sesuatu meledak dari dalam tanah. Sebuah bola api kecil terbang ke udara dan mulai melayang-layang di sekitaran mereka. "Itu dia!" teriak Sugeng. "Banaspati sudah bangun." Bola api itu semakin membesar, berubah menjadi bentuk yang lebih mengerikan. Sabar segera meraih jimat dari kantongnya dan mulai membaca mantra yang dia pelajari dari buku-buku Mbak Clara. Namun sebelum Sabar sempat menyelesaikan mantra, Banaspati itu melesat cepat ke arah mereka. Api yang meluap dari tubuhnya membuat mereka mundur ketakutan. Suara desisan api dan tawa mengerikan dari Banaspati memenuhi udara, menghancurkan keheningan hutan. "Sabar, cepat lakukan sesuatu!" teriak Wanto dengan nada panik. Sabar mencoba menenangkan dirinya. Dengan kekuatan tekad dan ingatan akan warisan maseknya, dia akhirnya berhasil menyelesaikan mantra. Tiba-tiba cahaya hijau dari jimat yang menyebar membentuk perisai pelindung di sekitaran mereka. Namun Banaspati tidak mudah untuk ditaklukkan. Bola api itu melesat sekali lagi, menabrak perisai mereka dengan kekuatan yang hampir memecahkannya. "Kita tidak punya banyak waktu," teriak Sarto, suaranya penuh ketakutan.
Dalam kondisi terdesak, Sabar ingat satu hal yang selalu dipesankan maseknya, ya, kekuatan Banaspati hanya bisa dilemahkan jika ada pengorbanan besar yang diberikan. Namun, kali ini Sabar tidak ingin ada yang mati seperti Mbak Clara dulu. Banaspati itu semakin mendekat, mengelilingi mereka dengan api-api yang berkobar. Sabar mulai berpikir cepat, mencoba mengingat setiap pelajaran yang pernah diberikan maseknya. Dia meraih salah satu jimat besar yang ia bawa dan memulai ritual yang lebih berbahaya. Ini akan sangat berisiko, gumam Sabar. Suaranya hampir tenggelam dalam gemuruh api. Apa yang kau rencanakan? Tanya Sugeng. Aku akan memanggil energi leluhur. Kita akan mengorbankan sebagian jiwa kita untuk mengikat Banaspati kembali ke tanah ini, jawab Sabar tegas. Mendengar itu, para pemuda lain terdiam. Mereka tahu apa yang dimaksud oleh Sabar. Sebagian dari kekuatan hidup mereka harus diberikan untuk menahan Banaspati kembali. Dengan cepat, mereka membentuk lingkaran di sekitaran batu keramat yang retak. Sabar memimpin mantra, sementara Sugeng, Sarto, dan Wanto bergandengan tangan memberikan energi mereka ke dalam ritual. Perlahan-lahan Banaspati tambah lemah, apinya mulai meredup. Namun tepat saat segel hampir selesai, Banaspati melancarkan serangan terakhir. Bola api besar itu melesat ke arah Sabar dengan sisa kekuatannya. Sabar berdiri di tengah lingkaran, menerima pukulan itu dengan jimat yang dipegang erat di tangannya. Api mulai membungkus tubuh Sabar. Namun dalam sekejap, energi dari jimat dan pengorbanan para pemuda berhasil mengunci Banaspati kembali ke dalam batu. Tanah di sekitaran mereka bergetar, namun perlahan segel kembali tertutup dan api itu lenyap. Sabar jatuh tersungkur di atas tanah. Sugeng dan yang lain segera menghampirinya. Sabar, kamu baik-baik saja. Dengan nafas tersengal-sengal, Sabar tersenyum lemah. Kita berhasil untuk sekarang. Setelah memastikan Banaspati terkunci dengan aman, Sabar dan yang lain pun kembali ke desa. Mereka tahu bahwa meski segel telah diperbaiki, ancaman Banaspati belum benar-benar berakhir. Ini belum selesai. Kekuatan seperti Banaspati selalu mencari celah. Kita harus selalu siap siaga, ucap Sabar. Setelah pertempuran melawan Banaspati, desa Nologaten kembali tenang. Tetapi ketegangan di antara penduduknya masih terasa. Sabar, Sugeng, Sarto, dan Wanto berusaha untuk kembali menjalani kehidupan sehari-hari. Meskipun mereka tahu bahwa ancaman Banaspati belum sepenuhnya teratasi, mereka semua menyimpan harapan bahwa kekuatan yang diturunkan dari Mbak Clara bisa menghentikan ancaman tersebut selamanya. Namun, ketenangan itu segera terguncang dengan kedatangan seseorang yang tak terduga. Selamat, adik Sabar yang baru berusia 17 tahun yang sebelumnya tinggal di Kalimantan bersama ibunya, tiba-tiba saja muncul di tengah kerumunan desa dengan ekspresi serius di wajahnya. Dia memiliki aura yang berbeda, seolah mengelilingnya adalah energi tak terduga. Setibanya di Nologaten, Selamat merasakan sesuatu yang aneh di udara. Dia melangkah cepat menuju rumah Mbak Clara yang kini menjadi tempat berkumpulnya para pemuda desa. Sabar dan yang lainnya terkejut kala melihat kehadiran adiknya. Loh, Selamat, kenapa kau datang ke sini? Tanya Sabar, mencemaskan keselamatan adiknya. Aku merasakan sesuatu yang buruk. Energi di sini tidak stabil, dan aku tahu ada yang tidak beres. Aku telah menerima kabar tentang kematian Masek. Sabar, jangan menghalangiku, jawab Selamat dengan penuh keyakinan. Meskipun usianya masih muda, Selamat memiliki kemampuan luar biasa yang diwarisi dari Mbak Clara. Ketika dia marah ataupun cemas, energi tersebut bisa meledak tanpa kontrol, dan itu pernah menyebabkan Mbak Clara terluka parah ketika Selamat tidak bisa mengendalikannya. Sugeng, Sarto, dan Wanto saling bertukar pandang, merasakan ketegangan dalam situasi ini. Sabar tahu bahwa adiknya memiliki potensi besar, namun dia juga merasa khawatir akan kemampuannya yang belum sepenuhnya terasa. Malam itu, Sabar dan Selamat berbicara berdua di luar rumah. Bulan bersinar cerah dan suara malam menciptakan suasana tenang yang kontras dengan ketegangan di dalam hati mereka. Aku sudah berlatih, Mas, di Kalimantan.
Aku belajar mengendalikan kekuatanku, tapi ada sesuatu di sini yang membuatku tidak nyaman. Ucap Selamat menatap langit. Ya benar, Banaspati sudah kembali. Meskipun segelnya terlihat aman, kita semua bisa merasakannya. Tapi kau harus berhati-hati, Selamat. Kita tidak ingin kejadian masa lalu terulang. Jawab Sabar mengingat insiden yang membuat masanya terluka. Selamat mengangguk, namun matanya berkilau dengan tekad. Aku bisa membantu. Jika kita bekerja sama, kita bisa menghentikannya. Malam itu, saat mereka berbicara, gelombang energi tiba-tiba terasa di udara. Sabar dan Selamat terdiam, merasakan getaran aneh yang datang dari arah hutan larangan. Sebuah suara menggeram memenuhi malam, membuat rambut di tengkuk Sabar berdiri. Keesokan harinya, Sabar, Selamat dan para pemuda lainnya memutuskan untuk kembali ke tempat segel Banaspati. Mereka tahu bahwa makhluk itu tidak akan menyerah dengan mudah di hutan. Suasana terasa semakin menegangkan. Pepohonan bergetar seolah merasakan kehadiran makhluk gaib yang berbahaya. Ketika mereka tiba di lokasi, Sabar dan Selamat melihat bahwa batu keramat tempat segel Banaspati berada kini dipenuhi dengan cahaya merah berkilauan. Banaspati tampak semakin kuat dan siap untuk melawan kembali. Sabar, kita harus bersiap. Aku bisa merasakan energinya. Dia sudah membangkitkan kekuatannya. Ujar Selamat, merasakan detak jantungnya berdebar dengan cepat. Ya, kita harus bersatu. Aku akan menggunakan mantra yang diajarkan oleh Mbak Clara, dan kau harus mengendalikan kekuatanmu untuk memperkuatnya, kata Sabar berusaha menenangkan diri. Dengan kerjasama yang baik, mereka mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi Banaspati. Namun saat mereka bersiap, tiba-tiba saja Banaspati muncul dari bayang-bayang. Bentuknya lebih besar dan lebih menakutkan daripada sebelumnya. Api berkobar dari tubuhnya, menyala dan menghancurkan pohon-pohon di sekitaran. Sabar, aku tidak bisa mengendalikan ini, teriak Selamat saat merasakan energinya mulai menggelora. Dia bisa merasakan Banaspati semakin mendekat dan ketakutan mulai menguasai pikirannya. Selamat, ingat, fokus pada energi positif, pada kebaikan yang Mbak Clara ajarkan padamu, seru Sabar berusaha menenangkan adiknya. Namun dalam kepanikan, Selamat kehilangan kontrol. Energi luar biasa mengalir dari tubuhnya, dan tiba-tiba ledakan energi biru menerangi hutan. Banaspati terhuyung mundur, terpengaruh oleh kekuatan yang tak terduga itu. Melihat kesempatan itu, Sabar mengambil inisiatif. Dia mulai membaca mantra, berusaha memfokuskan kekuatan Selamat untuk memperkuat serangannya. Dalam hitungan detik, bola api dari Banaspati kembali melesat ke arah mereka. Selamat, lakukan apa yang kau bisa, teriak Sabar, berharap energi yang dikeluarkan adiknya bisa menghentikan makhluk itu. Selamat, meskipun ketakutan, merasakan kekuatan yang membara di dalam dirinya. Dengan segenap tenaga, dia memfokuskan energi tersebut ke arah Banaspati, menciptakan gelombang energi biru yang besar. Bola api dan gelombang energi bertabrakan, menciptakan ledakan yang menggujang seluruh hutan. Suaranya keras bergema dan api menyala di mana-mana. Namun Sabar dan Selamat tetap berdiri, saling mendukung dalam pertempuran ini. Kita harus menyatukan kekuatan kita. Jika kita bersatu, kita bisa mengalahkan Banaspati, seru Sabar. Selamat mengangguk, menahan rasa takutnya. Ia menggenggam tangan Sabar erat-erat, dan dengan kekuatan persaudaraan yang luar biasa, mereka menggabungkan kekuatan mereka. Energi biru melesat keluar, menembus kegelapan dan menantang Banaspati. Bam! Banaspati terdesak oleh kekuatan yang tiba-tiba berusaha melawan. Namun kekuatan yang dikeluarkan oleh Sabar dan Selamat ternyata lebih kuat. Dengan satu ledakan besar, energi biru tersebut menghantam Banaspati dan mengurungnya kembali dalam segel batu yang retak. Saat debu menghilang dan api mereda, Banaspati kembali tertangkap dalam segel. Namun dalam proses itu, Selamat dan Sabar terjatuh ke tanah kehabisan tenaga. Mereka saling menatap, lelah namun puas. Setelah pertarungan yang melelahkan, desa Nologaten kembali aman, setidaknya untuk sementara. Sabar dan Selamat, meski merasa lelah, tahu bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang besar.
Sekarang aku rasa sudah berakhir, Mas. Ucap Selamat sambil tersenyum meski lelah. Ya, tapi kita harus tetap waspada. Kekuatan Banaspati tidak akan pernah benar-benar hilang, jawab Sabar mengingat semua yang telah terjadi. Mereka kembali ke desa dengan penuh harapan, menyadari bahwa warisan Mbak Clara akan terus hidup di dalam diri mereka. Sabar dan Selamat berjanji untuk menjaga desa dan melindungi satu sama lain, siap untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Di balik semua itu, kekuatan gelap Banaspati masih terkurung, menunggu saat yang tepat untuk bangkit kembali, mengingatkan mereka bahwa kegelapan dan cahaya selalu berada dalam pertempuran abadi. Setelah pertarungan melawan Banaspati, Sabar dan Selamat kembali ke kehidupan sehari-hari mereka di desa Nologatan. Namun, kedamaian itu hanya sementara. Dalam hati mereka, ketegangan dan rasa ingin tahu tentang warisan Mbak Clara yang tersimpan di bawah rumahnya mulai mengganggu pikiran mereka. Sabar seringkali teringat akan petunjuk-petunjuk yang ditinggalkan Maseknya. Suatu malam, saat desa tertidur lelap, Sabar memutuskan untuk menyelidiki apa yang tersimpan di bawah tanah, di bawah rumah Mbak Clara. Dalam pengetahuannya, ada sesuatu yang lebih besar dari Banaspati yang mengancam. Ia pernah mendengar desas-desus tentang Raja Banaspati, sosok yang lebih kuat dan lebih berbahaya. Dengan lampu minyak di tangan, Sabar membuka pintu menuju ruangan bawah tanah yang gelap. Udara dingin mulai menyentuh kulitnya dan suasana di dalamnya terasa mencekam. Dia menelusuri lorong sempit yang dipenuhi debu dan jaring laba-laba. Di ujung lorong, Sabar menemukan pintu kayu tua yang terlihat kokoh. Apa ini? Sabar bergumam, mengingat cerita Mbak Clara tentang tempat yang menyimpan ilmu kejawen yang sangat kuat. Dengan dorongan rasa ingin tahu dan keberanian, Sabar mulai membuka pintu itu. Di dalam ruangan yang luas, Sabar melihat rak-rak kayu penuh dengan buku-buku kuno, jimat-jimat, dan benda-benda mistis lainnya. Di tengah ruangan, ada sebuah altar kecil dengan patung leluhur dan beberapa lilin yang sudah meleleh. Sabar mendekati meja di dekat altar, di mana sebuah buku tebal tergeletak, judulnya Ilmu Kejawen Tingkat Tinggi. Jantung Sabar berdebar-debar saat ia mulai membuka buku tersebut. Halaman-halamannya berisikan berbagai mantra dan teknik yang bisa mengendalikan kekuatan supranatural, bahkan untuk mengalahkan Raja Banaspati. Aku harus bisa mempelajari ini, bisik Sabar kepada dirinya sendiri, bertekad untuk menguasai ilmu tersebut. Sambil memastikan tidak ada yang mendengar, Sabar mulai membaca dan mempelajari isi buku itu. Dia berusaha memahami setiap mantra dan ritual yang diperlukan untuk menguasai ilmu kejawen. Meskipun dalam hati dia merasa khawatir jika Selamat mengetahui tentang rencananya. Sementara Sabar terbenam dalam belajar, Selamat merasakan ketidakhadiran Maseknya. Dia tahu ada yang tidak beres, terutama ketika Sabar mulai bersikap lebih misterius dan tertutup. Suatu malam, saat Sabar sedang belajar, Selamat memutuskan untuk menyusup ke ruangan bawah tanah. Ketika Selamat tiba di ruangan itu, dia melihat Sabar duduk di meja dengan buku kejawen terbuka. "Loh, Mas, apa yang kau lakukan di sini?" tanyanya, terkejut melihat Maseknya. Sabar berusaha menyembunyikan bukunya. Selamat, aku hanya membaca." "Baca apa, Mas? Aku ngerasa ada yang gak beres dah. Apa yang kamu sembunyikan sih?" Selamat menatap Maseknya dengan rasa ingin tahu. Sabar tahu dia tidak bisa terus menyembunyikan ini. "Selamat, ini berbahaya. Ini ilmu kejawen, dan ada yang lebih berbahaya dari Banaspati. Ini tentang Raja Banaspati." Selamat terdiam, tetapi api keberanian muncul di matanya. "Aku ingin membantu. Jika ada yang lebih berbahaya, kita harus melawan bersama." Setelah diskusi yang panjang dan penuh emosi, Sabar akhirnya setuju untuk melibatkan Selamat dalam pencarian mereka. "Baiklah, tapi kita harus berhati-hati. Ilmu ini bisa sangat berbahaya jika tidak digunakan dengan bijaksana." Mereka berdua mulai mempelajari ilmu kejawen bersama, dan Selamat menunjukkan kemampuan luar biasanya dalam memahami dan mengendalikan kekuatan itu. Sabar merasa bangga, tetapi sekaligus cemas akan potensi bahaya yang bisa muncul.
Seiring waktu, mereka mulai melakukan latihan ritual bersama. Sabar mengajarkan Selamat bagaimana cara mengendalikan energi, sementara Selamat membawa keahlian alami yang membuat mereka semakin kuat. Keduanya belajar untuk menggabungkan kekuatan mereka dalam menghadapi ancaman Raja Banaspati. Di tengah pelatihan mereka, desas-desus mulai menyebar di desa bahwa ada tanda-tanda kembalinya Raja Banaspati. Beberapa warga melaporkan melihat api aneh berkobar di hutan larangan dan suara-suara aneh mulai terdengar lagi. Sabar dan Selamat tahu bahwa waktu mereka semakin sempit. Kita tidak bisa menunggu lagi. Kita harus menghentikannya sebelum semuanya terlambat, kata Sabar, semangatnya menyala. Mereka memutuskan untuk melakukan ritual untuk memperkuat segel yang ada menggunakan ilmu kejawen yang telah mereka pelajari dengan harapan untuk melindungi desa dan mencegah kebangkitan Raja Banaspati. Mereka kembali ke lokasi segel yang kini terasa lebih mendesak. Ketika Sabar dan Selamat tiba di hutan larangan, suasana terasa tegang. Mereka merasakan kehadiran gelap yang mengintai, seolah Raja Banaspati sedang menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Dengan hati-hati, mereka melangkah menuju lokasi segel. Saatnya kita melakukan ritual ini, kata Sabar, membuka buku kejawen di depan altar yang sudah retak. Selamat berdiri di sampingnya, siap untuk berkontribusi dengan kekuatan yang telah ia pelajari. Mereka berdua mulai membaca mantra dengan suara yang keras, menyalakan lilin-lilin dan meletakkan jimat di sekitar altar. Namun saat mereka melakukannya, suara mengerikan menggema dari dalam hutan. Raja Banaspati muncul, lebih menakutkan dan lebih kuat daripada sebelumnya. Api membara menyala dari tubuhnya dan gelombang energi gelap menyelimuti area itu. Akhirnya ada yang datang untuk menemui kematian, teriak Raja Banaspati dengan suara yang mengguncang. Suaranya mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Sabar dan Selamat saling menatap, saling memberi semangat. Kita tidak boleh mundur, seru Sabar. Fokus pada kekuatan kita. Ya, mereka melanjutkan ritual, berusaha mengendalikan energi kejawen yang mengalir di dalam diri mereka. Sinar biru mulai menyala dari tubuh mereka, menghalau kegelapan yang datang dari Raja Banaspati. Serang! Dar! Selamat berteriak dan mereka bersatu mengeluarkan energi yang telah mereka latih. Gelombang energi biru menyerang Raja Banaspati, membuat makhluk itu terhuyung mundur. Namun Raja Banaspati tidak menyerah. Ia meluncurkan bola api besar ke arah mereka, dan dalam sekejap Sabar dan Selamat harus bekerja sama lebih erat daripada sebelumnya. Mereka menggabungkan kekuatan, menciptakan perisai energi yang kuat di depan mereka. Dalam ketegangan tinggi, mereka mulai menerapkan ilmu kejawen dengan lebih fokus, membangun serangan yang kuat. Dengan satu mantra terakhir yang mereka ucapkan secara bersamaan, energi biru menyala dengan intensitas luar biasa, menghantam Raja Banaspati secara langsung. Ledakan energi mengguncang hutan dan Raja Banaspati terjerembab ke tanah, terkurung dalam segel yang kuat. Api yang berkobar itu perlahan-lahan padam dan suara mengerikan itu menghilang. Sabar dan Selamat terjatuh ke tanah, kehabisan tenaga, tetapi merasakan kemenangan. Kita berhasil melakukannya, Mas, seru Selamat terengah-engah. Ya, kita berhasil, jawab Sabar, kelegaan meliputi dirinya. Kita telah melindungi desa. Namun mereka berdua tahu bahwa pertarungan ini bukanlah akhir. Kekuatan gelap selalu mengintai dan mereka harus terus melatih diri, bersiap menghadapi ancaman baru di masa depan. Kembali ke desa, Sabar dan Selamat berjanji untuk menjaga warisan Mbah Klara dan melindungi Nologaten bersama-sama. Mereka menjadi generasi baru pelindung desa, siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Setelah pertarungan sengit melawan Raja Banaspati, desa Nologaten kembali merasakan kedamaian yang semu. Sabar dan Selamat berusaha melanjutkan kehidupan sehari-hari mereka dengan harapan bahwa segel yang mereka pasang akan cukup kuat untuk menahan makhluk jahat itu selamanya. Namun di dalam kegelapan, kekuatan Raja Banaspati tidak sepenuhnya terkurung malam itu. Saat bulan purnama bersinar terang, suasana di desa mulai berubah.
Sabar dan Selamat merasakan ketegangan di udara. Di tengah malam, suara gemuruh menggetarkan tanah dan kilatan cahaya terlihat dari hutan larangan. Penduduk desa mulai panik, merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Sabar, kita harus pergi ke lokasi segel. Sepertinya ada yang tidak beres, kata Selamat dengan nada cemas. Mata besarnya menatap langit. Sabar mengangguk, tetapi dalam hatinya ia merasa ragu. Meskipun mereka berhasil mengurung Raja Banaspati, dia tahu bahwa kekuatan jahat itu masih ada. Dengan cepat mereka menuju ke lokasi segel. Saat mereka sampai, apa yang mereka lihat membuat jantung mereka berdebar. Segel yang sebelumnya kuat kini mulai retak, dan di tengahnya cahaya merah menyala, menandakan bahwa Raja Banaspati sedang berusaha melarikan diri. Dia kembali teriak Sabar. Ketakutan mulai melanda dirinya tanpa peringatan. Raja Banaspati muncul dari segel lebih kuat dan lebih menakutkan daripada sebelumnya. Tubuhnya bersinar dengan cahaya merah. Aura jahat mengelilingi seluruh area. Kalian pikir kalian bisa menahanku selamanya? Suaranya menggema, membuat semua makhluk di sekitar bergetar. Sabar dan Selamat saling bertukar pandang. Kita harus bertarung lagi, bisik Sabar. Meskipun hatinya meragukan kemampuan mereka, mereka bersiap untuk menghadapi makhluk jahat itu. Tetapi kekuatan yang lebih besar telah bangkit. Raja Banaspati mengeluarkan serangan yang dahsyat, meluncurkan bola api yang menghancurkan segalanya di jalur. Sabar dan Selamat terpaksa menghindar, merasa terjebak dalam ketidakberdayaan. Aku tidak bisa, teriak Sabar, terjebak dalam kepanikan saat menyaksikan desa mulai terbakar oleh api Raja Banaspati. Kekacauan mulai menyebar di desa. Penduduk berlarian, berusaha menyelamatkan diri dari amukan Raja Banaspati. Api berkobar di mana-mana, suara teriakan mengisi udara. Sabar berjuang keras untuk mengendalikan kekuatan kejawen yang baru ia pelajari, namun keterbatasan pengetahuan membuatnya kewalahan. Dia merasa seperti tidak berdaya, terjebak dalam kegelapan yang semakin mendalam. Selamat, kita tidak bisa menyerah. Kita harus melawan, seru Sabar, berusaha memberi semangat pada adiknya. Ya Mas, aku akan berusaha, jawab Selamat. Tetapi dia pun merasakan ketakutan yang mendalam. Selamat berusaha mengendalikan energinya, namun saat melihat kekacauan yang terjadi, rasa putus asa mulai menguasainya. Dalam kepanikan, kekuatan terpendam dalam dirinya mulai bangkit, dan tanpa sadar ia mengeluarkan energi yang sangat kuat. Dalam momen tersebut, energi gelap mulai menyelimuti Selamat. Dia merasakan perubahan yang tidak bisa ia kendalikan, dan sosok iblis dalam dirinya mulai muncul. Wajahnya berubah, matanya menyala dengan cahaya merah, dan kekuatan luar biasa mengalir dari tubuhnya. Selamat, hati-hati, kendalikan dirimu, teriak Sabar melihat transformasi adiknya. Namun Selamat tidak mendengar. Dia terjebak dalam amukannya sendiri. Dengan kekuatan yang tak terbendung, dia berlari menuju Raja Banaspati dan menantang makhluk jahat itu. Berhenti. Kau tidak bisa akan seenaknya di desa ini, teriak Selamat. Suara yang keluar dari mulutnya tidak lagi sama. Itu adalah suara yang penuh dengan kekuatan dan juga amarah. Sabar merasa khawatir. Selamat, jangan biarkan iblis itu menguasaimu. Ia mencoba untuk meraih tangannya, tetapi Selamat sudah terlanjur terjebak dalam kekuatan yang menguasai dirinya. Raja Banaspati melihat sosok Selamat yang berubah hanya tertawa. Kau mungkin bertambah kuat, tetapi kau tidak tahu apa yang kau hadapi. Selamat dengan kekuatan luar biasa meluncurkan serangan yang hebat ke arah Raja Banaspati. Energi biru yang mengalir dari tubuhnya melawan api merah dari Raja Banaspati menciptakan ledakan yang mengguncang desa. Sabar, meskipun merasa terdesak, tidak bisa tinggal diam. Ia mengambil buku kejawen dan berusaha membaca mantra yang bisa membantu mengendalikan situasi. Selamat, dengarkan aku. Kita harus bersatu, jangan gegabah. Namun Selamat tidak bisa mendengar. Dalam keadaan hilang kendali, ia menyerang dengan penuh kekuatan. Ledakan energi terjadi di antara mereka, menimbulkan kehancuran yang lebih besar di sekitaran. Kekacauan semakin menjadi-jadi. Api terus berkobar dan penduduk desa terjebak dalam ketakutan. Sabar merasakan betapa beratnya tanggung jawab ini. Dia harus menyelamatkan adiknya dan desa. Dengan segenap
segenap kekuatannya, Sabar berteriak, "Selamat, kembalilah. Ingat siapa dirimu, kita berjuang bersama." Dalam momen itu, seolah ada cahaya yang menyentuh hati Selamat. Dia teringat akan kenangan indah bersama Sabar saat mereka berlatih dan berbagi impian. Perlahan-lahan, iblis dalam dirinya mulai mereda. "Mas, aku tidak bisa mengendalikannya." Suara Selamat terdengar lemah dan air mata mulai mengalir dari matanya. "Kau pasti bisa. Ingat semua yang kita pelajari bersama." Sabar berusaha menguatkan adiknya dengan konsentrasi penuh. Selamat berjuang melawan energi gelap yang menguasai dirinya. Dia mulai mengalihkan fokusnya ke energi positif yang telah mereka pelajari, berusaha menemukan kembali kendali atas dirinya dengan dukungan dari Sabar dan kekuatan baru yang ditemukan. Selamat berhasil mengatasi iblis dalam dirinya. Dia berbalik menghadap Raja Banaspati yang terlihat semakin marah. "Terima kasih, Mas. Sekarang ayo kita melawannya dengan segenap kekuatan yang kita miliki." Selamat dan Sabar berdiri berdampingan, bersatu dalam kekuatan mereka. Dengan mantra kejawen yang telah mereka pelajari, mereka mulai menciptakan gelombang energi yang kuat, menggandakan kekuatan mereka. Raja Banaspati menyadari bahwa ancaman yang dihadapi kini jauh lebih besar. Dia meluncurkan serangan dengan bola api yang besar, tetapi Sabar dan Selamat mengangkat tangan mereka, menciptakan perisai energi yang menghalau serangan itu. "Sekarang," seru Sabar saat energi biru mulai meluap dari tubuh mereka, "kita akhiri ini." Dengan satu gerakan yang penuh ketegangan, mereka bersatu, meluncurkan serangan terakhir ke arah Raja Banaspati. Ledakan energi biru melesat, menghantam makhluk itu dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Raja Banaspati berteriak, suaranya menggema di seluruh desa saat makhluk itu terhuyung mundur dalam sekejap. Ledakan yang terjadi membuat cahaya terang menyelimuti seluruh hutan dan Raja Banaspati terjatuh ke tanah, terkurung dalam segel yang lebih kuat. Akhirnya semua terdiam. Api yang berkobar padam dan ketenangan perlahan kembali ke desa. Sabar dan Selamat terjatuh ke tanah kehabisan tenaga, tetapi dengan rasa lega yang mendalam. Kita berhasil, ucap Selamat, nafasnya terengah-engah. "Ya, kita berhasil, tapi dengan harga yang sangat mahal," jawab Sabar menatap desa yang hancur. Dengan kerja keras dan semangat persatuan, penduduk desa mulai membangun kembali apa yang hancur. Sabar dan Selamat berusaha membantu semampu mereka, menggunakan ilmu kejawen yang telah mereka pelajari untuk mempercepat pemulihan. Selama proses itu, mereka belajar banyak tentang kekuatan persaudaraan dan arti sebenarnya dari keberanian. Mereka sadar bahwa mereka bukan hanya pelindung desa, tetapi juga penyatu antara kekuatan baik dan jahat. Ketika desa mulai pulih, mereka berdua berjanji untuk selalu menjaga warisan Mbah Klarah dan ilmu kejawen yang mereka miliki, tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Di dalam hutan larangan, gelapnya kekuatan jahat masih mengintai. Raja Banaspati mungkin telah terkurung, tetapi ancaman baru akan selalu ada. Sabar dan Selamat menyadari bahwa pertarungan mereka belum sepenuhnya berakhir. Malam itu, saat mereka duduk di luar rumah, memandangi bintang-bintang, Sabar menghela nafas. "Kita harus tetap waspada. Kekuatan jahat tidak akan pernah tidur." Selamat mengangguk, matanya berkilau. "Kita akan selalu siap, Mas. Bersama kita bisa menghadapinya." Dengan semangat baru, mereka bersatu, siap untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Kebangkitan Raja Banaspati mungkin telah terhenti untuk saat ini, tetapi mereka bertekad untuk selalu melindungi desa Nologatan dari kegelapan yang mengancam. Setelah kekalahan Raja Banaspati, desa Nologatan kembali bernafas. Meskipun luka yang ditinggalkan terasa dalam, Sabar dan Selamat berusaha mengembalikan ketenangan, tetapi ancaman baru mengintai dari bayang-bayang sebuah kegelapan yang lebih dalam dan lebih berbahaya. Di suatu malam yang tenang, seorang dukun sakti tiba di desa Nologatan. Dukun ini terkenal dengan nama Ki Jambrong, seorang pria tua dengan jubah hitam dan mata tajam yang di mata penduduk desa membawa aura menakutkan.
Ki Jambrong dikenal sebagai dukun yang memiliki kemampuan untuk membuka segel makhluk-makhluk gaib, dan kabar tentang kemampuannya pun menyebar dengan cepat. Aku dengar bahwa Raja Banaspati telah terkurung di desa ini, katanya dengan suara serak saat memasuki desa. Namun di balik kata-katanya, niat Ki Jambrong tidaklah baik. Dia ingin membuka kurungan Raja Banaspati untuk mengambil kekuatannya dan menggunakan untuk tujuannya sendiri. Dengan menggunakan ilmu hitamnya, Ki Jambrong mulai merapal mantra kuno. Dalam gelapnya malam, suara roh gentayangan bangkit, dan mengikuti perintahnya, Ki Jambrong berhasil membuka kembali segel Raja Banaspati. Begitu keluar, Raja Banaspati merasakan kebebasan dan juga balas dendam. Setelah kebangkitan Raja Banaspati, sesuatu yang lebih buruk mulai terjadi. Wabah penyakit menyebar dengan cepat di desa. Penduduk desa mulai jatuh sakit, terkulai lemah dengan gejala yang mengerikan: demam tinggi, luka menganga, bengkak di seluruh tubuh. Wabah ini tampaknya adalah hasil sihir gelap yang dilepaskan oleh Ki Jambrong. Selamat dan Sabar yang berusaha membantu para penduduk desa menyaksikan penderitaan yang mengerikan. Sabar berlari dari rumah ke rumah, memberikan bantuan dan mencoba merawat yang sakit, tetapi semakin banyak saja yang jatuh sakit. Selamat, kita harus melakukan sesuatu. Ini semua adalah ulah dari Ki Jambrong, kata Sabar penuh dengan rasa frustasi. Dia pasti yang melepaskan Raja Banaspati. Kita harus mencari cara untuk menghentikannya, jawab Selamat. Tetapi saat itu dia mulai merasa tidak enak badan ketika wabah semakin parah. Sabar dan Selamat mencari cara untuk menghentikan Ki Jambrong. Mbak Clara, kakek mereka, meninggalkan warisan ajian yang sangat kuat yang mungkin bisa membantu mereka. Namun ajian itu adalah ajian terlarang yang bisa memanggil raja jin terkuat di tanah Jawa, dan Sabar ragu untuk menggunakannya. Aku tidak ingin kau terlibat, Selamat. Ini terlalu berbahaya, seru Sabar saat melihat adiknya semakin lemah. Tapi aku bisa membantumu, Mas. Kita harus menghentikan mereka sebelum terlambat, balas Selamat walaupun dalam hatinya ia mulai merasakan efek dari wabah yang menyebar. Akhirnya Sabar terpaksa mengambil keputusan dengan berat hati. Ia memutuskan untuk mengamalkan ajian terlarang itu meskipun dia tahu konsekuensinya bisa sangat berbahaya. Malam itu, Sabar mengumpulkan semua keberanian dan melakukan ritual yang ditinggalkan oleh Mbak Clara dalam cahaya bulan purnama. Dia mengucapkan mantra dengan suara bergetar memanggil Raja Jin terkuat. Tanah di bawah mulai bergetar, bayangan gelap muncul dari kegelapan, suara menggelegar memenuhi udara, dan sosok besar mulai muncul di hadapannya, tampak mengerikan dan menakutkan. Apa yang kau inginkan, anak manusia? Suara Raja Jin itu menggema, membuat Sabar merinding. Aku butuh bantuanmu untuk bisa mengalahkan Ki Jambrong dan juga Raja Banaspati, teriak Sabar meskipun jantungnya berdegup kencang. Untuk menyingkirkan kegelapan, kau harus berani menghadapi konsekuensinya. Apa kau siap? Dengan mantap, Sabar menjawab, siap. Ketika Sabar dan Raja Jin menuju ke arah Ki Jambrong, mereka menemukan dukun itu tengah melakukan ritual di tengah hutan. Raja Banaspati berdiri di sampingnya, tampak lebih kuat dan lebih mengerikan dari sebelumnya. Aku tahu kau akan datang, kata Ki Jambrong dengan senyum liciknya. Kau tidak akan bisa menghentikan aku, nak. Pulang. Pergilah dari desa ini, Ki Jambrong. Tindakanmu telah merugikan desa ini, ucap Sabar. Apa urusanmu? Hah? Pergi, kau tidak akan menyesal, balas Ki Jambrong. Aku akan menghentikanmu, Jambrong. Blas, dar. Pertarungan pun dimulai. Ki Jambrong melepaskan energi gelapnya, sementara Raja Banaspati menyerang dengan bola api. Sabar di tengah kekacauan itu berusaha memusatkan energi dari Raja Jin untuk melawan mereka. Sekarang
Tring, teriak Sabar, meluncurkan serangan besar ke arah Ki Jambrong. Ledakan energi memancar dari tangannya, menembus kegelapan. Namun Ki Jambrong terlalu kuat. Ia mengeluarkan sihirnya dan melancarkan serangan balik, membuat Sabar terjatuh. Dalam sekejap mereka terjebak dalam pertempuran yang tidak seimbang. Di saat yang sama, Slamet yang sedang terbaring lemah di rumahnya merasakan racun yang semakin menjalar dalam tubuhnya. Dia tidak dapat menahan rasa sakit, dan ketika ia mendengar suara teriakan di luar, dia merasakan dorongan untuk bangkit. Dengan sisa-sisa tenaga, ia keluar dari dalam rumah. Melihat kondisi desa yang semakin kacau, dia merasakan kekuatan dalam dirinya, meskipun saat itu dia sangat lemah. Tidak, aku tidak bisa membiarkan Sabar berjuang sendirian, ucap Slamet, bertekad untuk membantu meski dalam keadaan sekarat. Dengan berusaha sekuat tenaga, Slamet mengeluarkan energi yang tersembunyi di dalam dirinya. Cahaya biru mulai bersinar dari tubuhnya dan ia berlari ke arah pertarungan meskipun langkahnya terhuyung-huyung. Saat Sabar mulai putus asa, dia melihat sosok Slamet berlari ke arah mereka. Slamet, tidak, kau tidak dalam keadaan baik, seru Sabar. Tetapi Slamet tidak mendengarkan. Dalam keadaan setengah sadar, dia mengangkat tangannya dan menyatukan energinya dengan Sabar. Kekuatan mereka bersatu, menciptakan ledakan energi yang kuat, membuat Ki Jambrong terhuyung mundur dengan keberanian dan tekad. Mereka melawan semua ketakutan dan rasa sakit yang menggerogoti mereka. Apa yang kau lakukan, Slamet? Kamu itu sedang sakit, kondisimu parah. Tidak, aku tidak akan diam saja, Mas. Biarkan aku ikut bertarung. Percayalah, aku baik-baik saja. Balas Slamet. Kau ini sangat keras kepala. Sabar tidak punya pilihan lain. Akhirnya mereka meluncurkan serangan bersama, mengarahkan semua energi mereka ke arah Ki Jambrong dan Raja Banaspati. Ledakan dahsyat terjadi, menghancurkan segala sesuatu yang ada di sekeliling mereka. Ki Jambrong berusaha melawan, tetapi Sabar dan Slamet semakin kuat. Dengan serangan terakhir, mereka menembakkan energi yang menyilaukan ke arah Ki Jambrong. Dalam sekejap, Ki Jambrong terjatuh, tubuhnya terjerembab ke tanah dan Raja Banaspati terkurung kembali. Namun, sebelum Ki Jambrong benar-benar jatuh, dia melontarkan kutukan terakhir. Kau mungkin telah mengalahkanku, tetapi penyakit ini akan terus menyebar. Kematian akan datang pada kalian semua. Setelah pertarungan selesai, desa terasa sepi. Sabar dan Slamet terengah-engah, tetapi kemenangan mereka terasa pahit. Wabah penyakit itu masih menyebar, dan para penduduk desa semakin banyak yang jatuh sakit. Kita tidak bisa membiarkan ini terjadi. Kita harus menemukan cara untuk menghentikan wabah ini, kata Sabar. Kebingungan dan putus asa menyelimuti dirinya. Slamet, meskipun masih lemah, berusaha mengumpulkan tenaga. Kita harus mencari cara untuk menyembuhkan mereka. Mungkin ada ramuan atau sesuatu yang bisa kita lakukan. Hari demi hari berlalu, dan semakin banyak penduduk desa yang meninggal. Rasa putus asa menyelimuti desa Nologaten. Sabar dan Slamet meskipun berjuang merasa semakin tak berdaya. Namun dalam kegelapan mereka menemukan seberkas cahaya. Mereka mendengar kabar tentang seorang tabib yang tinggal di pegunungan. Tabib itu dikatakan memiliki pengetahuan tentang ramuan kuno yang dapat menyembuhkan segala macam penyakit. Ini satu-satunya harapan kita. Kita harus mencarinya, ujar Sabar penuh harapan. Slamet mengangguk meskipun dia merasakan lemah dalam tubuhnya. Sabar dan Slamet memulai perjalanan menuju pegunungan, melewati hutan yang penuh dengan ancaman. Mereka berdua harus berjuang melawan rasa sakit dan lelah, tetapi semangat untuk menyelamatkan desa tidak pudar. Saat mereka mendekati tempat tinggal tabib, mereka disambut dengan keheningan. Tabib itu seorang pria tua bijak dengan rambut putih, menatap mereka dengan tatapan tajam. Apa yang kau cari? Suaranya dalam dan menggetarkan. Kami mencari ramuan untuk bisa menyembuhkan wabah di desa kami, jawab Sabar, berusaha meyakinkan tabib tersebut. Wabah itu berasal dari kutukan, dan untuk menghapusnya kau harus bersedia mengorbankan sesuatu yang berharga, kata tabib itu dengan cukup serius. Sabar dan Slamet saling berpandangan. Mereka tahu ini adalah kesempatan terakhir mereka. Kami bersedia,
jawab Sabar tegas. Tabib itu mengarahkan mereka ke hutan di dekatnya, tempat tumbuhnya tanaman obat langka. Ambil tanaman ini dan siapkan ramuannya dengan benar. Namun ingat, kau harus mengorbankan sesuatu yang berharga untuk mendapatkan kekuatan penuh dalam ramuan ini. Sabar dan Selamat pergi mencari tanaman yang dimaksud, tetapi ketika mereka sampai di sana, Sabar merasakan getaran aneh di sekelilingnya. Selamat, hati-hati, katanya, merasakan bahaya yang mengintai. Selamat melihat sekeliling. Mas, ada sesuatu yang aneh di sini. Sebelum mereka bisa melakukan apa-apa, sekelompok makhluk gelap muncul dari bayang-bayang menghalangi jalan mereka. Ki Jambrong telah mengirimkan pengikutnya untuk menghentikan mereka. Dengan keberanian yang tersisa, Sabar dan Selamat berjuang melawan makhluk-makhluk tersebut. Mereka mengandalkan semua kekuatan yang mereka miliki. Dengan serangan yang terkoordinasi, mereka berhasil mengalahkan makhluk-makhluk itu, tetapi dengan harga yang sangat mahal. Ya, Selamat terluka parah karena di awal ia sudah sakit, jadi ia tak bisa mengeluarkan kemampuan penuhnya. Mas, suara Selamat semakin lemah. Jangan bicara dulu, Selamat. Kita harus bisa mendapatkan ramuan ini. Sabar berjuang untuk tetap fokus meskipun hatinya terasa hancur melihat adiknya menderita. Dengan usaha terakhir, mereka berhasil mengumpulkan tanaman obat yang diperlukan dan kembali ke tabib. Dalam keadaan lemah, Sabar meminta sang tabib untuk segera menyiapkan ramuan. Tabib itu bekerja cepat, mencampur bahan-bahan dengan keahlian yang luar biasa. Ramuan ini akan menyembuhkan, tetapi kau harus memberikan sesuatu yang berharga, katanya. Sabar berpikir sejenak, kemudian mengambil kalung pemberian Mbak Clara. Ini adalah kalung warisan keluarga kami, tetapi aku akan memberikannya untuk menyelamatkan adikku dan juga desa ini. Dengan mengorbankan kalung tersebut, tabib menyelesaikan ramuan dan memberikannya kepada Sabar. Berikan ini kepada adikmu dan kepada penduduk desa. Semoga ini bisa menyelamatkan mereka. Sabar berlari kembali ke desa Nologaten dengan Selamat dalam gendongan. Di sepanjang jalan, harapan terasa semakin menipis, tetapi ia tidak akan menyerah. Ketika mereka sampai di desa, suasana tampak mengerikan. Banyak penduduk yang terbaring tak berdaya. Dan pada akhirnya, dalam waktu singkat, gejala wabah mulai menghilang dan penduduk desa mulai pulih. Setelah wabah reda, penduduk desa bersukacita. Namun mereka tahu bahwa mereka harus tetap waspada. Ki Jambrong mungkin telah melarikan diri, tetapi ancaman kegelapan tetap ada. Namun yang dimaksud memberikan sesuatu yang berharga yang tabib itu maksud bukanlah sesuatu benda. Selamat akhirnya tidak tertolong. Dia meninggal dunia saat semuanya kembali pulih. Meskipun cobaan yang dihadapi sangatlah berat, Sabar kini memiliki kekuatan untuk melindungi desa. Dia memutuskan untuk menjaga warisan Mbak Clara dan belajar lebih banyak tentang ilmu kejawen untuk menghadapi segala ancaman yang akan datang. Pengorbanan Selamat adiknya juga tidak akan pernah Sabar lupakan hingga saat ini. Tidak pernah lagi ada teror Banaspati lagi di desa Nologaten. Selesai. Wow, luar biasa kisah Mbah Sabar ini berarti teman-teman ya. Kisah Mbah Sabar itu adalah Mbah Sabar adalah kakek dari Tori, yang mana orang tua Tori itu ada di Jambi di Sumatera bertransmigrasi, dan ada fase di mana Tori saat masih kecil sempat dirawat oleh Mbah Sabar. Lalu kemudian dia kembali lagi ke Jambi ya untuk ikut orang tuanya, dan dalam perjalanannya panjang banget. Jadi sangat menarik kisah ini, bagaimana Mbah Sabar dulu ternyata juga banyak memiliki petualangan gaib ya. Seperti yang dikisahkan di sini di sekitar tahun 1930-an, bagaimana Mbah Sabar bersama adiknya yang bernama Selamat itu harus menghadapi teror Banaspati di desa Nologaten. Jadi sudah disegel bangkit lagi, sudah disegel bangkit lagi. Jadi Banaspati ini mungkin nggak bisa musnah ya, jadi sifatnya dia hanya disegel ya, dan apabila ada kesempatan bangkit dia akan bangkit lagi. Tapi alhamdulillah di sini Mbah Sabar bersama Selamat berhasil menyegel Raja Banaspatinya lagi langsung sama, menghilangkan kutukan dari Ki Jambrong.
alhamdulillah ya, keren banget kisahnya. Sinta Diary, Minka, ditunggu lagi kisah-kisah keren selanjutnya. Dan buat teman-teman yang mungkin suka dengan kisah bersambung, kisah Tori, bisa mengikutinya di channel Lilo Entry. Dan nanti kita akan bawain lagi ya kisah Torinya. Udah dapat lagi nih kiriman dari Sinta Diary. Dan silakan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun yang sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like ataupun jempolnya. Boleh juga dong di share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan teman-teman yang belum subscribe, bisa diklik tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Ekstrim ini kami upload setiap malam teman-teman ya, setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Dan bebas, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.